Perkenalkan, nama saya Grace Karimang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang dampak korupsi terhadap penegakan. Korupsi menghancurkan integritas penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum seperti pengadilan dan kantor polisi, korupsi dalam menegakkan hukum melibatkan penyalahgunaan wewenang dan oleh para aparat hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Ketika integritas mereka dikompromikan, hukum tidak lagi ditegakkan dengan adil. Misalnya, kasus yang seharusnya mendapatkan perhatian serius malah diabaikan, atau putusan pengadilan diubah karena adanya suap. Ini merusak dasar utama dari keadilan itu sendiri. Menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa hukum dapat dipermainkan oleh uang dan kekuasaan, kepercayaan terhadap sistem hukum akan hancur. Warga menjadi pesimis terhadap proses hukum yang seharusnya melindungi mereka. Mereka mulai percaya bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan, serta mereka yang berada di posisi tinggi bisa lolos dari jeratan hukum. Ini menciptakan ketidakadilan yang sangat dirasakan di tingkat akar rumput. Dampak sistematik terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Selain merusak sistem hukum, korupsi juga berdampak besar terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik diselewengkan oleh para koruptor. Akibatnya, pembangunan terhambat, pelayanan publik menjadi buruk, dan jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Mereka yang seharusnya mendapatkan keadilan dan layanan terbaik justru ditinggalkan. Penurunan kepercayaan publik. Korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ketika aparat hukum terlibat dalam praktik korupsi, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Ketidakadilan dalam proses hukum. Korupsi seringkali membuat proses hukum tidak berjalan dengan adil. Tersangka yang memiliki uang atau pengaruh bisa membeli keputusan hukum, sementara orang miskin tidak memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Lemahnya penegakan hukum. Korupsi melemahkan kemampuan aparat hukum dalam menegakkan aturan. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat malah bisa bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu yang memberikan mereka suap, sehingga hukum menjadi tidak efektif. Perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Korupsi dalam penegakan hukum juga bisa memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pelaku korupsi itu sendiri. Pelaku kejahatan yang bisa menyuap aparat hukum cenderung lolos dari hukuman sehingga menciptakan iklim impunitas. Penyalahgunaan wewenang. Aparat hukum yang korup seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakstabilan hukum dan merusak integritas lembaga hukum. Perlambatan reformasi hukum. Korupsi menghambat upaya untuk melakukan reformasi hukum. Aparat atau pejabat yang korup akan berusaha mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka, sehingga upaya untuk memperbaiki sistem hukum menjadi sangat sulit. Mendapatkan pendidikan yang baik dengan bergabung di kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia.